kita tidak akan memaksa dia untuk menjadi apa-apa, apalagi jadi penyanyi ya. Ya nggak tahu kalau dia mau. Kalau dia mau boleh dong tapi. Ya boleh-boleh aja kali ya. Ada tarik nafasnya dulu tuh. Kalau gue sih terserah sih. Oke, Gue bebas aja. benar-benar bebas terserah apapun yang dia mau jadi, tapi dia harus jadi yang terbaik. Ya tapi oke nanti jadi kemana-mana lah ya. Tapi intinya gue sangat merindukan sosok punya bokap di rumah gitu. Akhirnya kan gue yang jadi maskulin ya kan gitu. Kayak gue harus kerja, gue harus show up gitu. Gue pengen suatu hari gue bisa ketemu dia lagi untuk menebus rasa rindu ini gitu. Iya, tapi memang jadi gue kasih kisi-kisi nih ya, kan gue bakal mau ngeluarin EP gitu kan. Nah di EP gue itu memang sebenarnya sedih banget gitu, bukan sedih banget tapi gue pengen kelarin kayak sedih gue tuh di EP ini gitu. Jadi kalau yang cinta kemarin tuh itu kan menggambarkan bahwa gue nggak mau gagal nih mencintai anak gue lagi karena gue ngerasa gue dari keluarga yang udah broken home. Gue sekarang punya anak, gue punya ketakutan itu gitu. Gue gagal untuk bisa mencintai dia lagi. Nah kalau yang rindu sekarang itu, kalau lu lihat nih gue kasih lihat ininya ya. Kalau lu lihat artworknya, saldo rekening nih ya, saldo rekening, lagi merintis lagi pak. Kalau lu lihat nih nanti teman-teman nanti di insert ya, boleh, itu kan ada foto bokap gue gitu kan, terus gue bolongin tuh foto bokap gue gitu. Jadi kayak rindu, gue missing banget sama bapak gue karena kan dulu gue sama bokap gue tuh deket banget. Terus semenjak bokap gue pergi, obviously gue udah nggak spend time waktu bareng dia gitu. Tapi memori indah gue tuh sama dia banyak banget. Nah setelah gue udah bisa berdamai dengan keadaan gue merasa kayak gue tuh sebenarnya cuma kangen loh sama bapak gue gitu loh. Gue pengen kalau di lirik lagu gue tuh ada dibilang ingin sekali ku merayakan rindu bersama dirimu. Itu kayak gue pengen suatu hari gue bisa ketemu dia lagi untuk menebus rasa rindu ini gitu. Iya, tapi but I'm good with him. Maksudnya jadi ini pun gue juga disclaimer ke dia kenapa aku lagi bikin lagu. Ada WA-nya gitu kayak. Aku bilang, "Pak, aku lagi bikin lagu. Aku mau kasih lagu ini buat Papa karena kangen gitu kan." Karena bokap gue tuh sangat present banget di masa kecil gue kayak buat orang-orang yang dulu mungkin ngeliat gue nyanyi pasti tahu juga gitu. Kalau bokap gue selalu nemenin gue nyanyi. Ada, ya? Iya, kayak it's always on the scene gitu. Terus tiba-tiba kan ya namanya hidup ya, kita nggak tahu gitu. So he's gone. Terus akhirnya gue udah nggak ada waktu lagi untuk spend time sama dia. Dia punya kehidupan sendiri, gue punya kehidupan sendiri. Sampai sekarang gue punya anak gitu. Terus gue pikir, ya ternyata gue kangen ya sama bokap gue gitu. Sebagai seorang anak cewek yang bokapnya present, yang ada selalu, itu rasanya apa sih? Aduh, kayak beda banget deh punya bapak gitu. Kayak gue kan, makanya kenapa kalau lo ngeliat gue gitu mungkin gue tuh orang yang sangat, lu tuh kalau punya bapak tuh lu rasanya aman gitu. Walaupun kadang kalau bapak-bapak tuh berpikir semua tuh finansial kan gitu ya. Kalau cowok mungkin mikirnya kayak gue have to be a provider, which is menurut gue itu nggak salah. Di sini finansial, di sini bayaran. Ya, mungkin sama ya. semua sama tuh. Ya, gue belajar itu, itu mengenai laki-laki kan. Dulu kan gue nggak ngerti gitu. Jadi padahal dulu gue sebagai anak cewek gue cuman pengennya kayak, nggak apa-apa kali gitu. Kayak lu ada aja di situ gitu. Tapi kan sebagai orang tua ternyata tuh pemikirannya banyak kayak untuk anak tuh gue harus jadi provider, gue harus mikirin ini, mikirin itu gitu. Dulu kan gue nggak ngerti gitu. Tapi untuk sebagai anak cewek, sebenarnya seneng banget punya papa yang hadir gitu. Punya sosok yang present dan punya bokap tuh kalau cewek ke nyokap, kalau cewek ke ibunya gitu. Cewek ke ibunya kan biasanya agak tensi ya kan, cewek dan cewek gitu. Tapi kalau kayak ke papa tuh sebenarnya papa tuh tempat yang nyaman kan buat anak-anak cewek gitu. Ini pelajaran juga buat gue, maksudnya pesan juga buat gue gitu. Maksudnya ini ngomongnya bisa jadi kemana-mana ya. Maksudnya buat global people juga yang nonton kan pasti mungkin ada yang akan punya anak perempuan atau sekarang lagi punya anak perempuan dan segala macam. Mungkin adik perempuan pun juga kalau misalkan di keluarga bokapnya mungkin gak ada yang abangnya jadi kepala keluarganya kan pasti jadi pesan juga gitu. Jadi be present itu emang udah jadi kunci utama ya berarti. Betul. Dan not everything tuh menurut gue
rootnya masalahnya udah financial gitu. Ya tapi oke nanti jadi kemana-mana lah ya. Tapi intinya gue sangat merindukan sosok punya bokap di rumah gitu. Akhirnya kan gue yang jadi maskulin ya kan gitu. Kayak gue harus kerja, gue harus show up gitu. Terus tapi puji Tuhan banget akhirnya gue mendapatkan maksudnya gue dipertemukan dengan suami yang memang bertanggung jawab atas hidup gue gitu dan sangat menyayangi gue. Terus ditambah lagi gue punya anak cowok lagi gitu. Jadi gue sekarang diapit 2 laki-laki di rumah gue gitu. Aman dong. Iya, terus yang satu mana membutuhkan gue banget gitu lagi kan. Jadi gue kayak udah full gitu. Gue udah masih terisi. Kalau dulu kan gue bener-bener segalanya gue fight gitu sendirian karena gue nggak punya sosok laki-laki gitu. Makanya Tuhan jawab sekarang itu semua. Iya, gitu. Sekarang gue kebanyakan laki-laki di hidup gue. But happy for you maksudnya jadi ada cowok-cowok ini. Nanti menurut gue kalau misalkan punya adik lagi nanti nanti dulu ya. Sekolah mahal, Bos. Sekolah mahal banget. Susu mahal. Kita promo lagu dulu ya. Tapi anak lo bakal gue nggak tahu ya, mungkin lo waktu kecil bokap lo selalu ada buat lo dan support segala macam. Mungkin ngarahin juga lo nyanyi dan segala macam. Lo akan gitu nggak ke anak lo? Enggak ya. Enggak. Kalau gue bebas aja. Kalau gue akan kasih kebebasan ke dia. Bagaimanapun juga kayak sekarang dia sama kita, kayak gue kan kerja, suami gue juga kerja. Anak gue tuh selalu ikut kemana-mana pergi gitu. Ini lagi nggak ikut aja karena lagi capek. Tapi umur berapa? Umur 2. Oh 2. Iya, baru umur 2 tahun. Dan maksudnya gue dan suami gue itu pada saat kita lagi nikah kita selalu bilang kan kayak kita ini bersama untuk kayak grow bareng ya gitu. Jadi ke anak kita pun kita treatnya bukan kayak lu harus stop segala mimpi lo buat anak lo gitu. Tapi lu tetap harus menjadi versi diri lo yang terbaik untuk anak lo. Nah, dia yang adjust in a way juga gitu. Jadi dia kayak kadang ikut papanya, kadang ikut mamanya gitu. Tapi as if seru ya kalian. Seru. Tapi as if for dia, gue bilang kita tidak akan memaksa dia untuk menjadi apa-apa, apalagi jadi penyanyi ya. Ya nggak tahu kalau dia mau. Kalau dia mau boleh dong tapi. Ya boleh aja kali ya. Ada tarik nafasnya dulu tuh. Kalau gue sih terserah sih. Oke, bebas aja. Benar-benar bebas terserah apapun yang dia mau jadi, tapi dia harus jadi yang terbaik di bidang. Nice. Itu dia poinnya. Apapun yang lo lakuin bebas. Serah mau jadi apapun. Mau bersih-bersih, lo mau jadi apa? Mau jadi tentara, mau jadi ini jadi jadilah tapi jadilah yang terbaik ya. Semuanya maksimal. Nice. Orang banyak kenal Angel itu penyanyi dari kecil. Tapi ada juga yang nganggap Angel itu penyanyi cilik. Ada 2 point of view menurut gue. Penyanyi dari kecil sama penyanyi cilik gitu. Lo lebih suka atau nggak suka yang mana? Penyanyi cilik atau penyanyi dari kecil? Penyanyi cilik atau penyanyi kan kayak beda tuh. Penyanyi cilik tuh kita ngeliatnya kayak sekarang masih penyanyi cilik gitu. Tapi kalau penyanyi dari kecil nyanyi dari kecil gitu. Sekarang jadi yang nonton pertanyaannya lebih suka yang mana? Lebih suka yang mana? Oh, penyanyi dari kecil loh. Lebih suka lu dianggap yang mana? Yang gue lebih suka dianggap penyanyi dari kecil lah. Penyanyi dari kecil kan? Iya, karena emang most people yang tahu gue sih tahu gue nyanyi dari kecil. Oke. Ada loh penyanyi-penyanyi yang dulu tuh satu les sama gue. Di Alfa Sesoria. Siapa ya yang tahu gue dari kecil ya? Reza Candika. Candika itu Alfa Sesoria. Reza Candika itu dulu satu les vokal. Gue umur 6 tahun. Dia udah ketemu gue tuh dari gue umur 6 tahun. Gue gak tahu dia inget apa enggak. Tapi gue tuh udah ke Cina. Reza Candika kalau lagi nonton ya. Gue udah ke Cina sama dia dari gue umur 6 tahun. Oh gitu. Ikut yang World Choir Games itu. Lu dia ikut juga? Sivia tau gak Sivia? Sivia Aziza penyanyi. Itu dulu satu les tuh sama gue. Ya ampun, Sivia juga. Lu sama Sivia tuh seumuran kan? Harusnya. Kalau Candika kan di atas. Agak di atas. Dia dari dulu udah kayak kakak. Kalau kita paduan suara tuh dia kakak kelas gitu. Iya.